18 tahun guys. Sepertinya nih semasa Bapak Jokowi pergi ke Malaysia hari itu nih. Ini cukup mantap sekali. Memang saya rasakan memang itu adalah pertama kali. Selamat pagi, salam damai dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki dan dipanjangkan umur. Oke guys, di video kali ini seperti biasa aku nak react satu lagi video datangnya dari Indo Magazine. Video kita kali ini berjudul 18 tahun negosiasi batas laut Republik Indonesia Malaysia akhirnya tuntas. Kapal-kapal perang ASEAN akan bersatu di Natuna. Ini menarik sebab melibatkan kedua-dua negara. Seperti biasa guys, di akhir video aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku nak react hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, ayo kita tonton video ini bersama-sama supaya tidak gagal salah paham. Tidak ada salah paham lah. Sebab yang melibatkan antara dua negara nih, Malaysia dan Indonesia, dia agak kadang memanas, kadang sejuk. Jadi ayo kita tonton video ini sampai habis. Sambil itu kita tengok apa informasi yang diberi oleh channel Indo Magazine nih. Sebab apa info-info dia memang terbaik lah. Memang boleh dikatakan asli lah orang katakan. Oke guys, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun guys. Sepertinya nih semasa Bapak Jokowi pergi ke Malaysia hari itu nih. Dia ada bertemu dengan PM Anwar Ibrahim. Jadi dorang ada perbincangan kat situ mencari jalan sepakat. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. 3 berita. Yang pertama datang dari Indonesia Malaysia yang sepertinya kini sedang akrab-akrabnya bos. Kemarin presiden kita serta beberapa menteri pun telah datang ke Malaysia. Bahkan dari hasil kunjungan dan pertemuan Pak Jokowi dengan PM Anwar Malaysia, kini disebutkan bahwa negosiasi batas laut di beberapa wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah tuntas bos. Setelah 18 tahun lamanya negosiasi dan tidak selesai-selesai. Nah, mantap jos. Lantas batas laut di wilayah manakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Kini negara kita Indonesia sepertinya mulai bergerak untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan ASEAN untuk lebih bersatu lagi bos. Tak main-main. Kini kapal-kapal perang ASEAN pun dikabarkan bakal ramai-ramai kumpul di Laut Natuna. Cukup sangar nih bos. Lantas apa sajakah agenda dari kapal-kapal perang ASEAN dan militer ASEAN yang bakal kumpul di Natuna ini? Dan negara mana sajakah itu yang ikut? Apakah termasuk Timor Leste? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita ketiga yang juga tak kalah panas datang dari tetangga kita Indonesia. Yang kabarnya kini mau menyumbangkan jet-jet tempurnya untuk membantu dan memperkuat negara Ukraina melawan Rusia. Nah, negara manakah itu dan jet tempur apakah itu? Berapa unitkah yang bakal mereka sumbangkan ke Ukraina? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia Malaysia yang kini ternyata semakin akor bos. Bagaimana tidak akor? Seperti yang kalian tahu, selama ini Indonesia Malaysia memiliki banyak sekali batas-batas wilayah yang tidak jelas, bahkan pernah disengketakan dan berakhir dengan kalahnya Indonesia. Contohnya yaitu untuk Pulau Sipadan dan Ligitan. Bahkan sampai saat ini, ternyata masih ada juga bos, batas-batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang masih belum kelar-kelar bos batasnya sampai saat ini.
Dan terkait hal ini, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Ternyata keakraban Malaysia yang dipimpin oleh PM Anwar Ibrahim dan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini pun membuahkan hasil yang manis. Sengketa batas laut yang telah dinegosiasikan sejak 18 tahun yang lalu akhirnya kelar dan telah disepakati kemarin, bos. Di mana batas laut teritorial dengan Malaysia yang dimaksud itu adalah di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Dan kesepakatan itu pun dicapai dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim di seri perdana Malaysia pada Kamis 8 Juni 2023 kemarin. Mantap Jos. Dalam konferensi persnya, Pak Jokowi pun mengatakan, "Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi." 18 tahun lama, guys. Bisa diselesaikan, ini alhamdulillah, ujar beliau. Dan Pak Jokowi pun juga mengapresiasi PM Anwar dan para menteri Malaysia yang bekerja dengan cepat sehingga negosiasi ini pun dapat selesai. Dan tak cuma itu, bos. Pak Jokowi pun juga berharap agar negosiasi perbatasan lainnya, termasuk di darat, yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, bisa segera diselesaikan. Dan ini mumpung Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Indonesia Presidennya masih Pak Jokowi. Ujar beliau, mantap Jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Panglima TNI kita kini akhirnya berhasil membuat kesepakatan dengan seluruh petinggi-petinggi militer di ASEAN untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan militernya di Laut Natuna, bos. Dan ini untuk pertama kalinya. Mantap Jos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun telah mengatakan bakal ada latihan gabungan perdana dengan angkatan bersenjata negara-negara ASEAN di Laut Natuna Utara. Tak main-main, bos. Mantap, guys. Latihan gabungan perdana alias pertama kalinya oleh ASEAN di Laut Natuna Utara ini pun bakal mencakup latihan angkatan laut, angkatan darat, dan juga angkatan udara. Di mana latihan gabungan ini akan bertemakan ASEAN Solidity Exercise in Natuna. Dan materinya pun akan menitik beratkan pada latihan keamanan maritim, Search and Rescue atau SAR, dan bakti sosial di wilayah Natuna. Mantap Jos nih, bos. Dan lebih mantapnya lagi, Panglima TNI Yudo Margono pun mengatakan bahwa latihan ini akan melibatkan 10 negara anggota blok ASEAN serta anggota pengamat yaitu Timor Leste. Ini artinya Timor Leste pun akan bergabung latihan militer untuk pertama kalinya dengan anggota geng ASEAN. Dan seperti yang kalian tahu, anggota ASEAN sebelumnya pernah mengadakan latihan angkatan laut dengan Amerika Serikat, Rusia, bahkan juga dengan China Tiongkok. Tetapi ASEAN sendiri tidak pernah melakukan latihan militer sebagai sebuah blok sendiri, bos. Dan kini untuk pertama kalinya Indonesia pun berhasil mengumpulkan kekuatan ASEAN untuk melakukan latihan militer di Laut Natuna Utara yang rencananya bakal digelar pada bulan September nanti, bos. Mantap Jos. Semoga berjalan lancar. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah panas. Tetangga dekat kita, tetangga Indonesia, kini kabarnya akan ikut memperkuat Ukraina dengan armada jet-jet tempurnya, bos. Tak main-main, jet tempur yang akan dikirim itu pun berjumlah puluhan unit. Nah, pertanyaannya, negara manakah itu dan jet tempur apakah itu? Admin kutip dari CNBC Indonesia, tetangga kita ini pun ternyata adalah negeri kanguru Australia, bos. Yang kabarnya mau mengirim jet-jet tempur lawasnya ke Ukraina, yaitu F-18. Dan tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun mencapai lebih dari 40 unit. Nah loh, cukup sangar nih, bos. Dan rencana transfer jet tempur ke Ukraina ini pun saat ini sedang dipertimbangkan oleh Amerika. Pasalnya walaupun jet-jet tempur ini adalah milik Australia, tapi pembuatnya tetap dari Amerika, bos. Jadi pengerahan jet-jet tempur ini ke Ukraina mesti lewat izin Amerika. Nah, pertanyaannya, mengapa Australia mau menyumbangkan jet tempurnya sampai sebanyak itu? Lebih dari 40 unit, bos.
Jawabannya ya adalah karena jet-jet tempur F-18 ini sudah dipensiunkan dan akan segera diganti dengan armada baru, yaitu jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin Mamarika. Dan perlu kalian ketahui bos, jet tempur F-18 meskipun sudah tua, namun ini adalah jet tempur generasi keempat buatan barat yang dirawat dengan baik dan terus diperbaharui hingga pensiun oleh Angkatan Udara Australia. Sehingga dapat kita pastikan jet tempur F-18 Australia ini pun masih dalam kondisi yang sangat prima untuk berlaga dan bertarung di medan tempur Ukraina melawan Raski Rusia. Di mana jika Ukraina mendapatkan jet-jet tempur tambahan misalnya seperti F-18 dan F-16, maka jet tempur ini pun akan sangat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengendalikan wilayah udaranya dan bahkan mungkin membuat perubahan yang signifikan bagi Ukraina bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang 3 berita panas hari ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia Maju, salam Indomax, Indo Magazines. Indo Magazines. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul 18 tahun negosiasi batas laut Republik Indonesia Malaysia akhirnya tuntas. Dan kapal-kapal perang ASEAN akan bersatu di Natuna. Ini cukup menarik. Katanya bulan September. Dia orang akan buat latihan bersama di Kepulauan Natuna. Mantap guys. Oke guys, video ini datangnya dari Indo Magazine. Oke guys, ini adalah part yang paling aku suka. Oke, ulasan kita yang pertama untuk berita 18 tahun negosiasi batas laut Republik Indonesia Malaysia itu tadi. Itulah sebaiknya sebenarnya antara pemimpin atasan kita. Seharusnya jika ada salah paham ataupun tidak sependapat, seharusnya memang di meja rundingan lah jalan yang terbaik, biar sama-sama kita dengar pendapat masing-masing, jadi kita boleh dapatkan satu titik noktah untuk semua jawapannya. Tengok, oleh sebab Pak Jokowi dan PM Anwar Ibrahim telah berbincang dengan lebih teliti, akhirnya dapat disepakati. Gila ngau, 18 tahun batas laut tu tak settle lagi. Akhirnya bila dua orang ni bergabung berbincang, akhirnya settle. Jadi tak perlu kita nak wawarkan lagi sebab benda tu dah diakui antara dua negara. Memang benda tu dah settle dah. Oke guys, kita pergi kepada latihan bersama negara-negara ASEAN. Ini cukup mantap sekali. Memang saya rasakan memang itu adalah pertama kali saya dengar antara negara-negara ASEAN bergabung membuat latihan, lagi-lagi di Kepulauan Natuna sana. Sebab di batas laut Natuna tu selalu ada pencerobohan berlaku sebenarnya. Tak kira dari negara mana pun, bukan dalam negara Asia juga pun sebenarnya. Tapi kebanyakannya adalah daripada bot-bot perikanan lah, bukannya dari kapal-kapal perang, bukan. Dia dari besalah kes curi-curi ikan nih. Tapi kita harus berjaga-jaga juga. Kadang ada musuh dalam selimut. Oke guys, itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa next video. Jangan lupa teruskan perjuangan hidup, teruskan mempersatukan bangsa, dan teruskan menjaga tali persaudaraan antara kita. Oke guys, jangan bangga diri, jangan sombong diri, nanti makan diri. Akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia. Salam damai, Lansar Tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me